Halo Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Nila Putudiah Putri Ariantini, nomor absen 29 dari kelas 10 MIPA 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang pangkat bulat negatif, pangkat bulat nol, dan sifat-sifat dari pangkat bulat positif. Dimulai dari yang pertama, pangkat bulat negatif. Dikatakan bilangan berpangkat bulat negatif jika A merupakan bilangan real, A tidak boleh 0, dan N merupakan bilangan bulat positif. Berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh, 5 pangkat min 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Yang kedua, 4 pangkat min 2 sama dengan 1 per 4 pangkat 2. Selanjutnya ada pangkat bulat 0. Dikatakan bilangan berpangkat bulat 0 jika A merupakan bilangan real dan A tidak boleh 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Contoh yang kedua, 25 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu 1. Selanjutnya, ada sifat-sifat dari pangkat bulat positif. Tapi, sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu pangkat bulat positif. Bilangan berpangkat bulat positif merupakan suatu bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif. Nah, di materi sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu eksponen. Di sini, saya akan menjelaskan eksponen itu kembali secara singkat. Eksponen di sini merupakan bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang, atau lebih mudahnya kita bisa menyebutnya perkalian berulang-ulang. Suatu bilangan dikatakan berpangkat bulat positif jika A merupakan bilangan real dan N merupakan bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali. N di sini adalah faktor. Contoh, 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4, kita bisa menyebutnya 4 pangkat 5. Contoh yang kedua, dalam kurung 2 per 5, kurung tutup pangkat 3, yang artinya 2 per 5 dikali 2 per 5 dikali 2 per 5 sebanyak 3 kali. Kita mendapatkan hasil 8 per 125. Untuk sifat-sifat pangkat bulat positif, yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Dalam bentuk perkalian, pangkat akan kita tambahkan. Contoh, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 2. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Dalam bentuk pembagian, pangkat akan dikurangi. Contoh, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 7 dikurang 2. Yang ketiga, dalam kurung A pangkat M kurung tutup pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Jika ada di dalam bentuk kurungan, pangkat akan dikalikan. Contoh, dalam kurung 4 pangkat 3 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 dikali 2. Yang keempat, dalam kurung A kali B kurung tutup pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Bila ada dua bilangan di dalam kurungan kemudian diberi pangkat, maka kedua bilangan tersebut akan memiliki pangkat yang sama. Contoh, dalam kurung 3 dikali 2 kurung tutup pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5. Yang terakhir, dalam kurung A per B kurung tutup pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Penyebut tidak boleh sama dengan 0, dan dalam bentuk ini penyebut dan pembilang akan memiliki pangkat. Contoh, dalam kurung 4 per 3 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Dan ini untuk soal yang sudah saya buat. Selamat mengerjakan. Sekian materi dari saya. Jika ada penyampaian atau penjelasan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.